saya akan membahas untuk ada beberapa pertanyaan kalau komentar untuk syarat pengajuan KPR. Jadi ini kita saling sharing aja teman-teman. Jadi ada beberapa dari pihak bank itu mempunyai kriteria ataupun persyaratan khusus untuk pengajuan KPR, khususnya untuk perumahan yang yaitu diajukan untuk KPR seperti itu. Jadi syarat pertama biasanya syarat pertama itu kita mulai dari untuk fotokopi KTP suami istri, itu bagi yang sudah punya pasangan ya teman-teman. Untuk yang belum punya pasangan yaitu masih KTP dan kakak keluarga yang masih ada di data di keluarga masing-masing. Untuk data KTP ini nanti kita untuk berpacu untuk cek untuk BI checking ya teman-teman. Jadi untuk cek BI checking itu syaratnya pertama itu KTP, fotokopi suami istri dan fotokopi kakak. Nah, jadi untuk bank itu sebelum untuk pengajuan selanjutnya biasanya di pihak bank akan pengecekan untuk BI checking. Setelah itu nanti selalu lolos untuk BI checking. Selanjutnya untuk pengajuan KPR akan diminta untuk bagi yang sudah menikah itu buku fotokopi buku nikah. Ada beberapa bank yang tidak meminta dan ada pula yang meminta juga. Untuk yang masih single biasanya akan dimintakan surat keterangan dari orang tua bahwasanya yang bersangkutan ini ingin mengajukan pihak perumahan KPR seperti itu, karena masih tanggungan orang tua pertimbangan bank seperti itu. Yang ketiga itu nanti ini untuk yang karyawan swasta ataupun wirausaha itu berbeda teman-teman ya. Jadi kalau untuk karyawan swasta itu biasanya akan diminta SK karyawan atau surat keterangan kerja bahwasanya karyawan ini yang mengajukan KPR ini bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dimintakan untuk atasan seperti yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu slip gaji teman-teman. Jadi slip gaji itu diminta 3 bulan terakhir. Seperti itu. Jadi mintanya itu nanti instansi perusahaan tersebut biasanya. Terus yang selanjutnya itu rekening koran. Rekening koran ini dibuatkan untuk yang pengajuan itu ke bank bersangkutan. Biasanya kan kalau pengajuan KPR ini karyawan ini biasanya transfer gaji ataupun apa kan ada lewat bank biasanya teman-teman. Jadi bank ini ada data untuk keluar masuknya keuangan seperti itu. Nah, terus kalau bedanya dengan wirausaha. Kalau usaha itu kan ada nanti pembukuan pendapatan 6 bulan terakhir biasanya. Nanti yang membuat itu dari pihak pengajuan seperti itu. Jadi pihak konsumennya sendiri. Kalau untuk usaha sendiri kan tidak memerlukan SK, biasanya itu memerlukan surat izin usaha. Itu nanti mintanya ke pemerintah desa. Bahwasanya beliau sendiri punya usaha seperti itu. Dan biasanya kalau untuk usaha sendiri dimintakan foto tempat usahanya. Mungkin keterangan berapa lamanya yang bersangkutan ini punya usaha. Bahwasanya tuh usaha itu milik sendiri, tidak milik orang lain yang diaku-aku milik sendiri seperti itu. Terus yang berikutnya itu akan rekening koran itu sama dengan wirausaha pun punya rekening koran pendapatan. Jadi masuknya keluar untuk wirausaha pun sama seperti itu teman-teman. Terus berikutnya lagi untuk karyawan swasta itu biasanya kita akan diberikan lagi untuk NPWP sama dengan juga wirausaha juga diberikan juga untuk NPWP-nya karena ada beberapa kriteria. Jadi kalau NPWP itu biasanya pengajuan KPR yang harganya 100 lebih itu biasanya dipintakan untuk NPWP untuk data pajak seperti itu. Nah, jadi semuanya sama, yang membedakan perbedaan antara wirausaha dengan karyawan swasta itu hanya beda itu aja. Jadi kalau karyawan pabrik lah, karyawan swasta itu dipintakannya ya biasanya SK yang membedakannya ya, untuk hanya sama aja. Untuk SK, untuk slip gaji, untuk rekening koran itu sama. Jadi hanya 2. Kalau wirausaha itu kan SK-nya diganti dengan surat izin usaha. Kalau untuk karyawan swasta itu ada gaji, di wirausaha itu dimintakan pembuatan pembukuan pendapatan 6 bulan terakhir biasanya. Jadi bahasanya itu lebih mungkin lebih rumit karena dibuat sendiri. Tapi lebih enaknya kita punya ancang-ancang sendiri teman-teman. Kita terang-terangan saja. Banyak usaha-usaha itu yang pengajuannya itu banyak seperti online ataupun offline itu bisa. Jadi sekarang itu bank itu bisa pengajuan
untuk wirausaha itu yang bentuknya online. Oke, kalau dulu kan kesulitan teman-teman, karena online itu kadang-kadang barang itu tidak ada di tempat atau di lokasi. Itu biasanya dia udah order di tempat lain, baru kita belinya itu lewat online seperti itu. Beda hanya dengan usaha itu yang offline alias ada di tempat itu, seperti itu. Kayak sembako itu pasti ada teman-teman kalau di warung ataupun di tempat usaha. Dan kalau kita berhubungan mungkin di online ya, kayak Shopee ataupun yang lain, itu biasanya kita dropship dulu. Jadi barang itu belum ada tapi kita bisa dropship dulu di tempat yang lain. Udah kerjasama seperti itu teman-teman. Terus untuk pembukaannya pun berbeda. Kalau pembukaan untuk di karyawan swasta itu kan lewatnya hanya gaji teman-teman. Kalau wirausaha itu bisa biasanya keluar masuknya untuk pendapatan itu biasanya laku ataupun barang itu laku kan suka ada pendapatan, pembukuannya sendiri juga ada teman-teman. Jadi itu yang membuat membedakan, hanya itu saja untuk karyawan swasta ataupun wirausaha. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan pun beda dengan yang ASN tadi Polri, beda. Nah untuk KPR sendiri untuk dua kriteria itu berbeda teman-teman. Jadi bank mempunyai kriteria untuk suku bunga. Biasanya kalau untuk yang karyawan swasta itu biasanya standar teman-teman. Jadi ada yang biasa umum, itu untuk karyawan swasta atau karyawan pabrik seperti itu. Cuman kalau untuk wirausaha itu dia biasanya punya dua jalur. Bisa menggunakan data usaha atau core, itu bisa pengambilannya core. Ataupun dia jalur pribadi sendiri. Contohnya kayak sama dengan karyawan pabrik. Jadi dia punya jalur sendiri, tidak menggunakan biaya core. Bedanya kalau biaya core itu dia lebih singkat teman-teman untuk pendanaannya, untuk angsurannya itu lebih singkat dibanding dengan menggunakan data umum. Kalau data umum kan bisa nyampe tenor 20 tahun, cuman kalau untuk core itu kan 6 atau 7 tahun seperti itu. Dan bunganya pun emang lebih rendah, cuman jangkanya itu lebih pendek. Kalau untuk yang karyawan swasta itu bisa milih antara 5, 10, 15, 20 tahun. Nah, cuman kalau untuk core itu ya itu maksimal 7 tahun lah setahu saya. Untuk di bank beberapa bank itu sama 6 atau 7 tahun. Itu dengan suku bunga yang lebih kecil sebenarnya, cuman jangka waktunya yang lebih pendek. Jadi yang membedakan itu aja sebenarnya. Terus untuk usaha sendiri itu kan lebih enak membuat pembukuan pendapatan itu lebih enak karena kita yang mengatur sendiri. Pendapatan berapapun kan kita yang tahu, bukan dari instansi perusahaan. Kalau perusahaan itu kan berpatunya hanya gaji pokok ya teman-teman. Jadi gaji pokoknya segitu ya segitu aja. Cuman yang membedakan hanya mungkin ada lemburan ataupun ada insentif untuk jabatan ataupun pendapatan bonus seperti itu beda-beda. Memang kalau untuk usaha itu kan jadi kita yang mengatur, yang pihak usaha itu yang mengatur. Jadi nanti tinggal dipotongkan saja, total itu nanti dipotong pembiayaan hidup. Atau itu kalau sudah punya anak itu kan pasti ada pemotongan biaya sekolah anak ataupun yang lain-lainnya juga. Jadi tapi ada juga karyawan bisa nggak sih kalau seandainya karyawan itu sudah karyawan juga, saya pekerja itu karyawan juga pengajuan itu, tapi dia punya usaha itu bisa teman-teman. Jadi bisa pengajuan dengan dua sistem itu. Jadi dia juga menggunakan data karyawan pabrik atau wira swasta, dan juga dia juga bisa melampirkan untuk usahanya, karena nanti untuk pertimbangan bank itu total nanti dihitung total, nanti untuk biaya hidup, untuk biaya anak-anak juga dan yang lainnya itu nanti kan biasanya dia juga mungkin punya angsuran di luar nanti pengambilan KPR itu pasti kan pemotongan nanti ada pemotongan hasil sisa bersih teman-teman. Jadi itu untuk pengajuan untuk biaya nanti angsuran KPR-nya seperti itu. Jadi bisa teman-teman, banyak konsumen yang masuk ke saya itu ada beberapa seperti itu. Jadi dia juga punya dia pekerja pabrik juga dan dia punya usaha juga sebenarnya. Jadi di rumah itu nyambi, mungkin dia punya warung sembako, entah itu pekerja di luar dia sebagai karyawan juga dia punya usaha online, banyak seperti itu kejadian. Jadi bank itu sekarang enak, jadi bisa pengajuan dengan dua cara itu seperti itu. Mungkin kalau sendiri bisa, kadang-kadang pendapatannya masih kurang lah. Kalau sekarang dengan rumah konvensional itu kan biasanya pertimbangan bank lebih tidak ada angka minim untuk pendapatan kalau konvensional. Cuman kalau untuk subsidi itu ada di angka minimal harus seperti ini. Nggak bisa kalau untuk gaji yang lebih dari itu nggak bisa kemajuan subsidi setahu saya. Jadi kalau dulu mungkin 3-4 tahun yang lalu itu gaji
maksimal tuh 2 juta. Kalau 2 juta ke atas itu nanti jatuhnya tidak bisa untuk mengajukan kartu subsidi karena dia udah mampu. Karena saya itu kan subsidi itu kan bagi peminat angsuran KPR itu yang kurang lah hitungannya ya teman-teman. Jadi kalau yang lebih mungkin nggak diprioritaskan karena yang diprioritaskan itu kan yang gaji menengah bawah seperti itu. Jadi kalau untuk yang ke atas biasanya itu kita ambilnya konvensional, karena banyak yang seperti itu. Jadi kalau sekarang sendiri emang keuntungannya seperti itu. Dan untuk pengajuan sendiri itu dari kita pengajuan ke bank itu biasanya tergantung macam-macam dari masing-masing bank beda-beda teman-teman. Jadi kalau ada bank yang 1 per 2 itu beda. Jadi ada yang dari 4 sampai 7 hari masa kerja, ada yang bahkan sampai 10 hari. Tapi kalau seandainya kok bank bersangkutan itu kok waktu pengajuan, banyaknya pengajuan KPR itu sedikit, itu lebih cepat biasanya. 4 sampai 5 hari itu sudah keluar untuk ACC banknya. Nah, nanti berikutnya nanti kita jelaskan di konten selanjutnya teman-teman. Jadi kita membahas kali ini syarat pengajuan untuk KPR. Jadi kita yang saya untuk untuk contoh itu ya yang swasta dan wirausaha, karena itu mungkin hampir sama, cuman bedanya metodenya untuk pengajuan persyaratannya saja. Itu pun ada beberapa yang sedikit beda, tidak banyak banget lah. Dia hanya sedikit berbeda, yang hanya untuk contohnya kayak karya swasta kan ada gaji dan ada SK. Makanya kalau wirausaha itu yaitu hanya SIU atau surat izin usaha dengan pembuatan pembukuan pendapatan